Tuli berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, terima kasih untuk ketua kelas telah memimpin bacaan doa. Nah, sekarang Ibu mau mengecek siapa aja yang tidak hadir dan hadir ya. Dulu ya. Anissa Husnul Khotimah hadir. Sofia Nur Aini hadir. Susan hadir. Feby, Diana hadir. Kenapa sakit apa dia? Ya udah, semoga Diana segera lekas sembuh ya. Agar dia masuk sekolah lagi. Nah baiklah, terima kasih untuk yang sudah hadir. Nah, Ibu minta kalian sebelum belajar perhatikan di lingkungan sekitar kalian apakah ada sampah. Nah ada, diambil. Nah masukin di dalam tas terlebih dahulu ya. Nanti dibuang tempat sampah setelah istirahat. Ketua kelas dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Untuk Anissa silakan berdiri dan kalian semua berdiri. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadikanmu. A few minutes later. Semua apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali lagi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini terlebih dahulu. Nah, ada pula tujuan kita yaitu setelah mempelajari dan mendengarkan penjelasan Ibu, nanti Ibu berharap kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar dan menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, menjelaskan jenis peralatan bekerja sesuai dengan jenis pekerjaannya, lalu mampu membuat mind mapping tentang jenis-jenis pekerjaan, dan dengan mind mapping tersebut maka diharapkan siswa memiliki kemampuan dalam setiap materi yang diberikan dan meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, untuk mengawali pembelajaran, ketua kelas diminta untuk maju. Silakan. Kalian tahu tidak lagu Nelayan? Tahu kan? Tahu. Nah, coba kita nyanyikan bersama-sama ya. Ketua kelas memimpin. Ada perahu, perahunya Pak Nelayan, tujuannya ke laut untuk mencari ikan. Bapak-bapak ada kapal, kapalnya Pak Nakoda, tujuannya ke laut untuk mengarungi samudra. Baik, terima kasih. Nah, kalian tahu tidak kenapa Ibu menyuruh kalian menyanyikan lagu Nelayan? Ya, tidak tahu. Oke. Nah, lagu tersebut ada keterkaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, baiklah, Ibu ingin bertanya, pekerjaan orang tua Sofia apa? Dagang. Kalau Anissa? Guru. Susan? Feby? Petani. Nah, pekerjaan orang tua Sofia tadi yaitu pedagang. Nah, pedagang itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang. Ya, benar, menghasilkan barang.
yang bisa menjelaskan perbedaan pekerjaan yang menghasilkan jasa dan menghasilkan barang tersebut? Ya, boleh Susan maju. Ini sini pekerjaan dibedakan menjadi dua, yaitu pekerjaan menghasilkan jasa dan menghasilkan barang. Kalau jasa, guru, dokter, dan salon. Dan kalau barang, petani, nelayan, dan perajin. Ya, benar. Baik, kita beri tepuk jempol terlebih dahulu untuk teman kita Susan ya. Tepuk jempol. 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 Mantap. Untuk Susan silakan duduk. Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan ya. Nah, jenis pekerjaan itu ada dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Untuk sebelum membahas keduanya ini, kita akan mengetahui dulu apa itu pengertian pekerjaan. Nah, pengertian pekerjaan itu sendiri yaitu pekerjaan yang itu merupakan suatu pengharapan kita untuk mendapatkan upah atau gaji. Nah, dengan gaji tersebut kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita itu ada kebutuhan pokok dan kebutuhan primer. Nah, kedua kebutuhan tersebut sama-sama harus dipenuhi. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu apa saja? Ada sandang, pangan, dan papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, dan papan itu rumah. Nah, ini kebutuhan pokok yang terlebih dahulu harus dipenuhi. Nah, lalu ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu seperti motor, laptop, HP. Nah, itu tuh semua kebutuhan primer. Nah, setelah kebutuhan pokok terpenuhi, baru boleh kebutuhan primer kita penuhi. Ada yang mengerti sampai sini? Atau yang ingin bertanya? Sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti. Nah, Ibu akan menjelaskan pengertian pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan menghasilkan jasa itu seperti apa? Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang mana itu membutuhkan otak dan pikiran saja. Seperti itu. Nah, yang ada contohnya itu dokter. Nah, ini melayani kesehatan, ya. Lalu salon, melayani kecantikan, terus tukang servis. Tentu masing-masing tersebut tuh mempunyai alat-alat yang khusus dalam pekerjaannya tersendiri. Nah, ada apa? Dokter alatnya suntik, lalu salon, ada gunting, catokan, dan lain-lain. Terus tukang servis itu ada kunci-kuncinya. Terus sopir harus ada mobilnya. Kalau nggak ada mobilnya nggak bisa mengendarain. Terus guru. Nah, alat-alatnya seperti buku, papan tulis, spidol, dan banyak lagi. Lalu mekanik juga. Nah, mekanik ini alat-alatnya itu tuh kunci-kunci juga ya. Terus pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang ini ada pengrajin. Pengrajin itu seperti tembakar. Nah, itu juga tuh contohnya tembakar itu yang menghasilkan keramik kayak gitu-gitu. Terus apalagi ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Itu ada gerabah juga. Lalu petani. Petani itu menggarap lahan. Nah, contohnya petani padi. Nah, itu hasilnya menghasilkan apa? Beras. Ya, betul, menghasilkan beras. Lalu nelayan. Nelayan menggunakan jala. Nah, dia menangkap ikan menggunakan jala. Menghasilkan apa? Ikan. Ya, menghasilkan ikan. Terus penjahit. Dia alatnya itu apa? Benang. Terus mesin jahit ya. Dia tuh barang yang dihasilkan apa? Baju. Baju,
ada karyawan pabrik makanan, ada karyawan pabrik alat-alat kesehatan dan sejenisnya. Terus ada pedagang makanan. Yang dihasilkan apa? Tentu yang dihasilkan adalah makanan. Nah, untuk selanjutnya itu kalian kan udah dibagi kelompok nih. Nah, kelompok 1, kelompok 2. Nah, tugasnya itu membuat mind mapping. Nah, mind mapping itu tuh gimana sih pembuatannya? Nah, menggunakan kertas kosong nih, kertas kosong. Lalu kalian salah satunya ada yang menjelaskan apa yang ibu sampaikan tadi di depan. Nah, yang satunya lagi menggambar. Nah, bukan menggambar tapi intinya kayak seperti kesimpulan gitu. Di tengah nanti di sini nih ada tema utamanya, jenis-jenis pekerjaan. Lalu dibuat cabang-cabang jenis-jenis pekerjaan itu apa aja, lalu contohnya hasil pekerjaannya itu apa, alat pekerjaannya itu apa aja, kalian digambar. Mengerti? Mengerti. Ya. Lalu baiklah, ibu akan bagi kertas ini. Terus ibu ada pulas. Ini kalian bagi 2 kelompok ya. Tapi ada yang bawa kan sendiri? Bawa pulasnya sendiri? Bawa. Ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Silakan dipulas. Ini pulasnya untuk mewarnai. Udah? Udah. Coba tunjukin. Tengok. Ya. Nah, selanjutnya ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok maju dan dipresentasikan. Silakan, siapa yang ingin terlebih dahulu? Sukarela? Ayo Anissa. Duduk. Baik, ayo. Jenis-jenis pekerjaan tuh ada 2. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya petani, menggarap lahan pertanian, alatnya cangkul, mesin baja. Terus ternak, mengembangbiakkan hewan ternak. Terus nelayan, menangkap ikan di laut, alatnya jala. Pekerjaan yang menghasilkan jasa, contohnya montir, memperbaiki kendaraan, alat-alatnya kunci, alat montir. Terus itu sopir, menjalankan kendaraan darat, mobil, alatnya mobil. Terus itu pilot, menjalankan pesawat terbang, barangnya pesawat. Guru mengajar siswa di sekolah, alat-alatnya papan tulis, buku, dan lain-lain. Sudah? Nah, beri tepuk tangan untuk Nisa. Tuh, tengok. Ibu akan jelasin. Nah, yang dijelasin Nisa ini udah benar, tapi di sini dia kurang hasilnya ya. Nah, ibu jelasin lagi yang punya kelompok 1. Nah, jenis-jenis pekerjaan itu ada 2. Pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu contohnya petani menggarap lahan pertanian. Misalnya menggarap padi. Nah, hasilnya yaitu apa? Hasilnya beras. Nah, alatnya itu cangkul, mesin baja. Terus ada peternak, mengembangbiakan hewan ternak. Nah, itu hasilnya apa? So, misalnya kalau ayam hasilnya telur. Terus kalau sapi hasilnya bisa susu, bisa daging. Nah, lalu nelayan menangkap ikan. Hasilnya ikannya dijual di pasar. Lalu ada penjahit membuat pakaian hasilnya. Lalu pengrajin tembikar dari tanah liat. Tapi hasilnya apa? Hasilnya itu gerabah atau keramik, semacamnya itu ya, yang dihaluskan seperti keramik. Nah, terus ada pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu
montir. Montir itu memperbaiki kendaraan. Nah, alat-alatnya kunci-kunci. Nah, hasilnya apa? Kendaraan tersebut tidak rusak lagi. Terus ada guru mengajar siswa di sekolah. Alat-alatnya buku semacamnya itu. Hasilnya murid menjadi pintar. Nah, murid menjadi pintar. Tapi ada satu poin lagi. Nah, guru itu tidak hanya mengajar di sekolah saja, tapi orang tua kalian juga bisa disebut sebagai guru. Nah, jadi guru tidak hanya seperti ibu saja ya. Terus untuk kelompok 2, siapa yang ingin maju? Baik, Susan maju. Jelasin. Jenis-jenis pekerjaan dibagi menjadi 2, yaitu pekerjaan menghasilkan jasa dan menghasilkan barang. Iya. Contoh yang menghasilkan jasa itu Diperhatiin. perawat untuk menghibur, dokter memberi layanan kesehatan, memangkas rambut untuk memotong rambut, wartawan mencari berita, dan guru mengajar siswa. Dan yang menghasilkan barang yaitu penambang menghasilkan emas, tambang, dan lain-lain. Pedagang contohnya pedagang makanan. Pelukis menghasilkan lukisan yang indah, dan tukang kayu menghasilkan barang-barang meja, kursi, dan lain-lain. Nah, beri tepuk tangan untuk Susan terlebih dahulu. Ibu minta ya. Nah, untuk kelompok 2 ini juga udah bagus. Terus ibu cuma mau lengkapin nih jenis-jenis pekerjaannya bagian jasa. Nah, pelawak dia tujuannya menghibur dan hasilnya penonton itu menjadi senang. Ya, senang dan dia tertawa. Lalu dokter memberi layanan kesehatan. Yang awalnya sakit menjadi apa? Sembuh. Ya. Lalu pemangkas rambut itu memotong rambut, dia menggunakan apa? Gunting ya, gunting. Nah, hasilnya menjadi rapi. Nah, wartawan mencari berita supaya kita tahu berita, tidak tertinggal berita. Terus ada guru juga yang seperti ibu jelaskan tadi kan. Terus ada pedagang yang itu menjual makanan yang semacamnya. Jadi dengan pedagang tersebut kita dengan mudah mencari makanan. Oke, ini udah baik. Ibu kembalikan lagi. Nah, pembelajaran ini segera akan berakhir kan? Nah, sebelum kalian pulang, ibu ingin tanya dari pembelajarannya ibu tadi, apa saja yang kalian ketahui? Jenis-jenis pekerjaan itu ada berapa? 2. Apa saja? Pekerjaan yang menghasilkan jasa sama yang menghasilkan menghasilkan barang. Terus contoh yang pekerjaan yang menghasilkan barang apa? Petani. Ya, betul. Hasilnya apa? Ya. Beras. Terus ada ya, kalau yang motong itu hasilnya apa? Getah karet. Ya. Terus kalau yang dokter hasilnya apa? Pasiennya bisa sembuh dari yang sakit jadi sembuh. Ya, betul. Terus kalau salon Untuk memotong bisa rambutnya jadi bersih. itu masuk ke bagian jasa atau barang? Jasa. Ya. Terus kalau yang menghasilkan barang apa tadi, Feby? Udah TV ya, lebih yang lain contohnya. Nelayan. Ya, nelayan. Hasilnya apa? Menghasilkan ikan. Ya, betul. Nah, jawaban kalian sudah betul. Nah, ibu akan simpulkan lagi hasil pembelajaran hari ini. Nah, jadi pekerjaan itu suatu pekerjaan yang dilakukan untuk mengharapkan upah atau gaji, dan gaji tersebut untuk memenuhi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus jenis-jenis pekerjaan itu ada 2, yaitu yang menghasilkan barang lalu menghasilkan jasa. Yang menghasilkan barang itu seperti pedagang, petani,
lagi? Sopir. Nah, itu pekerjaan yang menghasilkan jasa ya. Nah, sebelum pulang, Ibu berpesan kepada kalian, pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh orang tua kalian patut disyukuri. Tidak boleh malu ya. Pekerjaan apapun itu asal halal. Dan itu pun orang tua kalian bekerja untuk membiayai sekolah kalian. Nah, jam pun udah habis, waktunya pulang. Ketua kelas boleh memimpin doanya ya. Anissa, dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Nah, sebelum pulang, Ibu mau kalian duduk dengan manis, duduk dengan rapi. Siapa yang duduk paling rapi? Oh ya, sebelum itu coba bulasnya dikumpulin lagi, dirapikan. Udah. Nah, duduk dengan rapi. Kalian mau pulang? Iya. Ya,